Berikut ini aktivitas sekolah minggu. Ada Kana, lalu ada Talita, dan juga ada Zoe, ada juga Charlotte, lalu ada Kayla, juga ada Clarissa, ada Mariska juga, ada Viko, ada Noel, dan juga ada Rahel. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi adik-adik tetap semangat ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah adik-adik, kita bertemu lagi, kita mau memulai ibadah kita pada hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Ada sukacita adik-adik? Ya pasti adik-adik ya, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai, Kayola mau review sedikit mengenai firman Tuhan pada minggu yang lalu. Adik-adik, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang siapa adik-adik? Ya, Nabi Nuh. Nah, adik-adik pada cerita Nabi Nuh minggu lalu, kita diajarkan bagaimana kita mencintai lingkungan kita. Bagaimana kita juga harus memelihara lingkungan di sekitar kita. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita Kayola undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan penuh sukacita. Oke, udah siap adik-adik? Kita memuji Tuhan. Musik. Kita akan menyanyi Hello, hello, how are you? Adik-adik bisa ya? Oke, ikutin musiknya. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada pagi minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita masih memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyi I love you Jesus. Adik-adik bisa ya? Kita masih tetap berdiri, kita masih tetap semangat. I love you Jesus, deep down in my heart.
adik-adik, hari ini kita ada teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Nah, adik-adik mau tahu siapa aja yang berulang tahun? Ini dia nama-namanya ya. Nah, ini adalah nama adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Dari tanggal 1 Juni sampai 6 Juni. Yaitu ada Mark Alvaro pada tanggal 1 Juni, ada Carl Alexander pada tanggal 1 Juni, ada Jonathan Christian pada tanggal 2 Juni, Anasya Kansa pada tanggal 3 Juni, Roland Giovanni pada tanggal 4 Juni, Carlota Adeline pada tanggal 5 Juni, dan Alvaro Benedict pada tanggal 6 Juni. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau menyanyi buat teman-teman kita yang ulang tahun. Kita nyanyi umur panjang ada di tangan kanannya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya adik-adik ya? Oke, kita mau menyanyi. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam berita firman pada pagi hari ini. Siapkan hati kalian, siapkan Alkitabnya. Silakan dibuka dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Sudah siap belum? Kak Ita tunggu ya, hitungan ketiga kita akan mempersiapkan diri kita dengan berdoa. 1, sambil dicari ya, Injil Markus Perjanjian Baru, Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. 2, sudah dapat belum? Minta tolong papa mama. 3, ya, sudah ya. Berarti kita akan mulai dalam doa terlebih dahulu. Siapkan hati kalian, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami apa yang difirmankan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita sudah buka ya di Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Kita baca judulnya lalu kita per ayat kita bacakan. Kita mulai ya. Judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan anak Zabedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Itu firman pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman kita pada pagi hari ini. Adik-adik tadi boleh lihat ya, ada beberapa nama yang disebutkan di dalam firman Tuhan dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Ingat-ingat deh namanya itu, adik-adik tahu nggak ada berapa ya? Kalau Kak Ita ingat itu ada 4. Siapa ya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Pertama adalah yaitu siapa ya? Iya, dia Simon. Lalu kedua, Andreas, saudara dari Simon. Lalu ketiga siapa ya? Ada di ayat keberapa tuh ya? Iya, Yakobus dan Yohanes. Nah, adik-adik, keempat orang ini adalah pekerjaannya sehari-hari sebagai penjala ikan. Adik-adik tahu nggak penjala ikan itu seperti apa ya? Nah, kalau penjala ikan adik-adik itu sama dengan nelayan. Dia yang selalu menangkap ikan. Nah, adik-adik sudah sering kan dikasih mamah makan ikan. Nah, itu pekerjaan mereka adik-adik. Tapi saat itu mereka sedang menjala ikan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Mari sini, ikut aku." Akunya ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajak keempat murid ini untuk mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik bingung gak ya? Berarti apa sih itu penjala manusia? Apakah kita jaring manusia itu? Seperti kalau kita mau menjaring ikan, kita tarik, kita kasih rantai seperti kalau mengajak jalan piaraan adik-adik yang bunyinya guk 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 gitu. Tidak adik-adik, penjala manusia itu adalah kita mengajak sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mau percaya pada Tuhan Yesus. Itulah yang disebut penjala manusia. Susah gak sih Kak? Kalau kita bilang susah, itu ada susahnya adik-adik. Tapi Tuhan kita itu luar biasa adik-adik. Dia tidak akan membuat susah murid-muridnya. Nah, 4 orang ini adalah calon murid Tuhan Yesus yang pertama kali dipanggil sama Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi penjala manusia. Nah, kalau adik-adik mau gak menjadi penjala manusia? Kita yakin semua pasti bisa. Penjala manusia kalau bagi kita yang kita tahu itu seperti Kak Ita, Kak Vine, atau Kak Yola yang saat ini memimpin lagu. Nah, itu semua itu boleh dibilang sebagai penjala manusia karena membantu adik-adik untuk lebih rajin ke sekolah minggu, untuk mau dengar-dengar firman Tuhan. Yang kita dengar bukan gosip, yang kita dengar bukan tentang perkelahian, tapi damai sejahtera dan cerita yang menarik yang untuk membekali hidup kita lebih dekat pada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau untuk adik-adik nggak harus seperti kayak Kak Ita atau kakak layan yang lainnya. Adik-adik yang masih kecil pun, yang masih usia baru bisa bicara, itu bisa jadi penjala manusia. Caranya seperti apa? Penjala manusia itu tidak harus berkhotbah, tidak harus mempunyai kekayaan, tidak harus orang yang cantik, yang ganteng, tidak. Tapi yang penting adalah orang itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, adik-adik dengan cara apa adik-adik bisa menjadi penjala manusia? Adik-adik dengan
berdoa. Simpel kan? Gampang kan? Kak Ita dan kakak-kakak layan lain sering mengajak adik-adik untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, lalu rajin memuji nama Tuhan, berbuat baik, bersikap baik, mau menolong orang, tidak membantah orang tua ataupun guru, atau berantem, itu tidak boleh. Dan kalau kita sudah bisa berbuat seperti itu, kita adalah penjala manusia. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat jahat. Nah, sekarang adik-adik sudah memahami kan arti penjala manusia dan penjala ikan. Kalau penjala ikan, kita menangkap ikan dengan jala untuk kita makan. Kalau penjala manusia, kita membantu saudara-saudara kita dengan doa, dengan memuji nama Tuhan, mengingatkan untuk mau datang ke sekolah minggu, berbuat baik, selalu sopan sama mama papa, selalu ingat pesan guru, pesan mama papa, opa, oma. Itu sudah menjadi suatu wujud nyata menjadi penjala manusia yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Cuma satu yang diandalkan di sini adalah firman Tuhan. Dan yang paling mudah kita kerjakan adalah berdoa. Adik-adik tidak perlu panjang atau tidak perlu berlembar-lembar untuk berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu isi hati adik-adik. Yang penting adik-adik dengan mulut, dengan pikiran, dengan hati harus sama. Jangan adik-adik ngajak temannya, yuk kita berdoa. Tapi di pikiran adik-adik, abis ini aku pulang mau makan pakai ayam goreng. Nah, berarti adik-adik berdoanya tidak sungguh-sungguh. Karena yang adik pikirkan hanyalah ayam gorengnya. Tapi kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, minta bantuan sama Tuhan bila teman adik-adik yang sedang sakit atau papa mama sedang sakit, doakan mereka. Maka itulah yang Tuhan kehendaki. Maka adik-adik sudah sebagai penjala manusia. Kakak yakin adik-adik bisa. Kakak percaya di dalam segala kekhawatiran adik-adik berdoa pun untuk diri adik-adik sendiri. Itu sudah merupakan wujud kasih Tuhan. Dan adik-adik bisa menjadi penjala manusia yang baik. Paham ya adik-adik semua ya? Oke, kakak yakin kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi yang lebih baik, lebih mengasihi, dan tidak pernah membantah orang tua. Tolong ya adik-adik, sayangi mama papa, sayangi opa oma, sayangi adik ataupun kakak atau saudara-saudara. Jangan pilih kasih ya. Jangan hanya mau mendoakan teman kalian yang kaya atau mendoakan yang cantik-cantik aja atau yang ganteng-ganteng aja. Tidak, semua harus bisa adik-adik doakan. Nah, itulah firman pada pagi hari ini. Kakak yakin semua pasti memahami dan mau membantu kita untuk selalu menjadi penjala manusia, menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, dan menjadi anak-anak terang buat kita semua, sehingga dunia ini menjadi cerah, dunia ini penuh dengan sukacita, dunia ini penuh dengan senyum yang bahagia, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua, dan kita semua ada untuk teman-teman kita bila mereka dalam kesusahan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup dalam firman, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan penjabaran tentang firman pada hari ini dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Kak Ita minta tolong sama adik-adik ya, memilih gambar yang mencerminkan menjadi penjala manusia. Seperti apa yuk tadi? Pertama, berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, lalu mendoakan papa mama juga otomatis itu salah satunya, lalu membantu sesama manusia, membantu teman yang dalam kesusahan, tidak sombong, mau merangkul teman yang sedang kesulitan, tidak pilih kasih. Seperti itu ya. Silakan dikirim ke Pelkat PA yang nanti akan dipilih 5 anak yang akan mendapatkan tanda kasih dari kakak-kakak layan sekolah minggu.
Kakak tunggu ya. Di minggu besok Kaita sudah terima jawabannya. Lalu saat ini kita mau tutup dengan doa firman pada pagi hari. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak kalau hari ini boleh kami terima firman yang begitu indah. Kami boleh diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, untuk bisa menjadi penjala manusia seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kami boleh senantiasa saling mendoakan dan saling mengasihi sesama kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu dan menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan ini tentang apa adik-adik? Ya, tentang kasih ya. Kalau Allah itu mengasihi kita. Nah adik-adik, kita mau menyanyi Allah adalah kasih. Bisa ya adik-adik ya? Adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat. Kayola akan mengajak adik-adik untuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa dengan sikap yang baik. Yuk kita berdoa. Teman-teman mau kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, berkatilah suara kami, juga berkatilah guru kami yang di sekolah Tuhan, supaya guru kami boleh mengajarkan kami dengan baik dan penuh kesabaran. Juga kata kami Tuhan yang besok akan ujian Tuhan, supaya kami boleh dapat nilai yang bagus. Juga kami mohon berkatilah kerja kami, berkatilah para pendeta, majelis dan jemaat-Mu, supaya kami yang bisa beribadah setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Talita juga ingin berdoa untuk Mama dan Papa supaya giat bekerja untukku dan keluarga. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, berkati obat yang mereka minum. Saya tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk memberikan persembahan lewat link ini. Karena adik-adik sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan adik-adik boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi. Sebelum doa berkat kita menyanyi
Oh berkati kami ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita terima berkat. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Sekali lagi adik-adik. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami semua. Kami boleh melewati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kasih karunia yang senantiasa daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai adik-adik kami, kakak layan kami, orang tua, daripada adik-adik kami, gereja kami, pendeta kami, dan seluruh segala aktivitas yang ada di gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih ingat janji Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Yuk kita 10 jarinya di dada. Sudah adik-adik? 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kayola. Kayola sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas kembali.